Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, hari ini Engkau memberikan Hari Raya Maria Bunda Karmel, pelindung dan saudari para Karmelit. Bantu kami untuk menyerupai beliau, menjadikan iman beliau menjadi contoh bagaimana kami menghayati perjalanan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, terutama para Karmelit dimanapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, tanggal 16 Juli 2022 ini gereja, terutama para Karmelit, merayakan peringatan Santa Perawan Maria dari Bunda Karmel. Para Karmelit menyebut dirinya sebagai saudara dan saudari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ada dua sebab utama kenapa Maria mendapat gelar Maria dari Gunung Karmel. Sebab pertama adalah bahwa tempat pertapaan para Karmelit awali itu dipersembahkan dengan nama Maria dari Gunung Karmel. Gunung Karmel adalah gunung suci yang berada di tanah suci, di mana dulu Nabi Elia bertapa di sana. Dan para Karmelit ingin menjadikan dua tokoh ini, Maria dan Elia, sebagai teladan hidup mereka, sebagai pelindung mereka. Dan pelindung Karmelit di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di gunung inilah Nabi Elia berdoa secara serius dan meminta kepada bujangnya untuk melihat di langit adakah suatu tanda tertentu. Mulai dari pertama tidak ada, kedua tidak ada, ketiga tidak ada, keempat, kelima, dan sampai ketujuh, si bujangnya mengatakan ada awan kecil di langit. Dan Elia mengatakan, mari kita pergi karena akan ada turun hujan. Pada waktu itu, hujan merupakan suatu anugerah luar biasa karena selama 3,5 tahun, bangsa Israel tidak mendapatkan hujan, embun pun tidak. Dan Elia mengatakan, kalau kukatakan ada hujan, akan ada hujan. Maka kekeringan, kelaparan, kehausan, dan bahkan nestapa, kematian banyak orang karena tidak ada panen, itu merupakan suatu malapetaka. Nah, itulah hati manusia. Ya, yang kering, yang kerontang, yang lapar dan haus. Bunda Maria diberi Tuhan kepada kita untuk melahirkan Sang Juru Selamat, Sang Penebus, supaya menghidupi, menyegarkan kelaparan dan kehausan hati manusia akan keselamatan. Jadi sekali lagi para Karmelit melihat pengalaman Elia yang melihat awan itu adalah Bunda Maria yang akan melahirkan Yesus sebagai hujan untuk memenuhi kehidupan manusia. Ya. Manusia diberi anugerah oleh Tuhan lewat Bunda Maria berupa Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Itulah artinya bagi kita para Karmelit, terutama Maria Bunda Karmel adalah Maria yang memberikan putranya kepada kita. Meskipun di dalam Injil hari ini kita melihat bahwa Yesus justru mengatakan kepada ibunya, ibu inilah anakmu, kepada Yohanes. Dan Yesus juga mengatakan kepada Yohanes, Yohanes inilah ibumu. Jadi sebetulnya Yesus memberikan ibunya kepada Karmelit, ya. Dan lewat Maria itulah Maria memberikan anaknya kepada Karmelit, kepada kita yang memberikan, ya, memuaskan dahaga kita akan Tuhan. Jadi ketika orang mau mencari ketenangan hidup, ketika orang mau mencari kedamaian hidup, ketika orang mencari kebahagiaan, lewat Maria dan akan sampai kepada Yesus, Sang Pembawa Damai, Sang Penebus, Sang Penghibur batin manusia yang terdalam. Itu saudara.
Semoga Anda dan saya dan kita semua, terutama para Karmelit dan semua yang mengaku diri menghayati spiritualitas Karmel, mendapatkan kehidupan. Ketika kita mencari Tuhan, ada sesuatu kekosongan dan kita menemukan jawaban itu di dalam diri Yesus melalui Bunda Maria. Jadi kita melihat di sini peranan Bunda Maria yang sangat sentral untuk bertemu dengan Yesus secara benar. Kenapa harus lewat Maria? Karena Maria lah memberikan Yesus anaknya sendiri dan itu anak yang sesungguhnya. Jadi tidak akan tersesat. Seorang ibu yang kita datangi akan memberikan anaknya dan perjalanan kita menemukan kebahagiaan tak akan tersesat berkat Bunda Maria. Ya, nah karena itulah maka kecintaan Ordo Karmel diakui, diterima sebagai yang didirikan oleh Bunda Maria sendiri di Tanah Suci. Satu-satunya kongregasi, satu-satunya ordo yang berdiri di Tanah Suci dan dianggap, diklaim bahwa Bunda Maria lah yang mendirikan ordo ini untuk menghormati dirinya sendiri. Ya, karena Bunda Maria adalah ibu. Karena Bunda Maria bukan hanya ibu tetapi juga saudari para Karmelit. Para Karmelit adalah saudara Bunda Maria. Semoga dalam perayaan ini ketika Anda menghadapi kekeringan hidup, ketika Anda menghadapi kelaparan, kedahagaan, seperti Yesus mengatakan, aku haus. Bersama Bunda Maria, Anda akan mendapat hiburan kekuatan. Datanglah kepada Tuhan lewat Bunda Maria sebagai yang diyakinkan akan memenuhi pencarian diri kita, kerinduan hati kita yang terdalam. Maka kalau kita melihat bagaimana para kudus Karmelit, terutama misalnya Santo Yohanes dari Salib, kita mendaki gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melepaskan segala-galanya, dan bisa mengatakan Tuhan saja cukup. Santa Teresa dari Avila, God is enough. Mari saudara bergabung dalam semangat Karmelit untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, sampai Tuhan sendiri mengungkapkan, memenuhi batin kita yang terdalam. Semoga Anda dan saya dan kita semua merasakan kebaikan Tuhan lewat Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.